Yes, fungsi spesies terhadap rasa anggur. Oleh saya, Levi Nathanael Nababan, Teknik Bioproses, Institut Teknologi Dam. Berikut beberapa overview yang saya buat. Pertama, apa itu ragi? Kemudian ada jenis-jenis ragi, mikroba yang biasa terdapat pada ragi, kegunaan ragi, mekanisme kerja ragi, fermentasi, faktor yang mempengaruhi proses fermentasi, dan hasil fermentasi. Juga apa itu wine, jenis wine, proses pembuatan wine. Kemudian ada pengaruh spesies ragi terhadap rasa wine. Kita mulai dari apa itu ragi. Bisa Anda lihat di video ini, ragi adalah zat yang menyebabkan fermentasi. Kenapa ragi bisa menyebabkan fermentasi? Karena ragi mengandung mikroba berupa jamur dan kapang. Nah, ragi itu dibuat dengan cara mencampurkan tepung beras, kayu manis, dan bawang putih. Nah, spesies yang terdapat dalam ragi biasanya adalah Saccharomyces cerevisiae, Rhizopus, dan Aspergillus. Ragi sering digunakan untuk proses fermentasi makanan berupa tapai, anggur, bir, dan kue. Hasil fermentasi adalah berupa etanol dan gas karbon dioksida. Kemudian ini beberapa jenis ragi. Ada kompresis, active dry yeast, dan instant dry yeast. Untuk kompresis sendiri sering disebut sebagai ragi padat. Ragi padat sering digunakan dalam pembuatan tapai, dan juga ternyata ragi padat ini mudah rusak apabila disimpan di bawah suhu 2 derajat Celcius. Jadi penyimpanan yang baik untuk ragi padat adalah pada suhu dari rentang 4 derajat sampai 8 derajat Celcius. Sementara untuk active dry yeast dan instant dry yeast, kedua-duanya sama, nama lainnya adalah ragi kering. Ragi kering ini sering digunakan dalam pembuatan kue. Perbedaannya antara active dry yeast dan instant dry yeast adalah untuk active dry yeast itu lebih kepada penggunaan skala industri, sedangkan untuk instant dry yeast digunakan untuk industri rumahan. Itu dari jenis-jenis ragi. Kemudian mikroba yang terdapat pada ragi atau yang menghuni ragi, ada Saccharomyces, Rhizopus, Aspergillus, dan Lactobacillus. Nah, untuk Saccharomyces, spesies yang paling mendominasi dalam ragi adalah Cerevisiae. Sedangkan untuk Rhizopus, Aspergillus, dan Lactobacillus tidak terlalu mendominasi komposisi ragi. Karena metabolit yang paling banyak adalah metabolit dari Saccharomyces cerevisiae. Kemudian, kegunaan ragi. Kegunaan ragi ternyata ada dua tambahan. Selain untuk proses fermentasi alkohol, ternyata bisa untuk membuat ikan pindang. Ikan pindang ini akan terasa lebih empuk nantinya jika menggunakan ragi. Dan dapat mengurangi rasa pegal. Untuk dapat mengurangi rasa pegal belum teruji secara klinis ataupun ilmiah. Ini masih hanya gurauan di antara para masyarakat sekalian, seperti itu. Lalu untuk mekanisme kerja ragi, berikut mekanismenya. Karena ragi proses yang dilakukan adalah fermentasi, maka saya akan menjelaskan mengenai fermentasi. Fermentasi adalah reaksi biokimia. Reaksi biokimia ini terjadi akibat adanya aktivitas biokimia suatu mikroorganisme agen fermentasinya. Nah, hal ini terjadi di dalam keadaan anaerobik atau sering disebut anaerobic fermentation atau anaerobic respiration. Seperti itu. Apabila tidak dalam keadaan anaerobik, fermentasi tidak akan terjadi. Nah, pada awalnya hanya sebuah ketidaksengajaan yang dilakukan saat penyimpanan jus anggur. Para petani anggur di zaman Eropa dulu itu membuat jus anggur lalu menyimpannya di bawah atau di gudang bawah tanah tempat penyimpanan anggur. Ternyata hasil yang diperoleh setelah beberapa minggu atau bulan diperoleh bahwa jus anggur yang telah disimpan itu berubah menjadi masam dan rasanya lebih nikmat. Ternyata setelah Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop, diketahui bahwa ada mikroorganisme yang melakukan proses tersebut. Mulai dari saat itu
dinyatakan bahwa proses tersebut disebut fermentasi. Kenapa disebut fermentasi? Didasarkan pada kata ferment yang berarti buih. Karena saat anggur mulai masuk ke proses fermentasi, terbentuk buih dari hasil sampingan, yaitu gas CO2 seperti itu. Kemudian ada jenis fermentasi. Jenis fermentasi ada dua yang saya buat di video saya ini, yaitu fermentasi media cair dan fermentasi media padat. Saya hanya akan memberikan contoh dari fermentasi media cair, yaitu fermentasi anggur atau wine dan fermentasi bir. Kemudian untuk media padat sendiri di Indonesia adalah fermentasi tape dan fermentasi roti, seperti itu. Selanjutnya, faktor fermentasi ada kadar air, temperatur, pertukaran gas, dan mikroorganisme. Nah, untuk kadar air pengaruhnya terhadap proses fermentasi adalah sebagai pelarut, yang artinya melalui airlah zat-zat unsur hara yang terdapat dalam medium tempat sang agen fermentasi tumbuh akan masuk ke dalam sel mikroorganisme, karena air adalah transportasi untuk zat-zat hara tersebut. Kemudian ada temperatur. Temperatur berpengaruh karena kita harus memperhatikan bahwa mikroorganisme tersebut tumbuh atau berkembang secara optimal di temperatur keberapa. Untuk Saccharomyces sendiri, temperatur yang paling optimal untuk Saccharomyces tersebut tumbuh adalah pada suhu 37 derajat Celcius. Kemudian faktor yang mempengaruhi lainnya adalah pertukaran gas. Pertukaran gas penting karena saat proses fermentasi terjadi, hasil sampingan dari proses fermentasi adalah terbentuknya gas CO2. Apabila di dalam fermentor gas CO2 dibiarkan berkumpul, dapat merusak fermentor nantinya. Untuk itu diperlukan desain fermentor, yaitu ada saluran tempat pertukaran gas. Kemudian ada mikroorganisme. Mikroorganisme itu penting untuk mengetahui siapa agen dari proses fermentasi tersebut. Untuk proses fermentasi biasanya mikroorganismenya adalah Saccharomyces spesies cerevisiae. Selanjutnya adalah proses fermentasi. Sebenarnya fermentasi terbagi atas dua proses, yaitu fermentasi alkohol dan fermentasi aldehid. Tapi dalam video saya kali ini akan buat ada 4 tahap. Tahap pertama yaitu glukosa diubah menjadi asam pirufat, dan proses ini terjadi di sitoplasma. Tahap ini lazim disebut sebagai tahap glikolisis, di mana glukosa yang seharusnya ada 6 atom karbon diubah menjadi asam pirufat dengan 3 atom karbon. Kemudian asam pirufat ini berlanjut ke tahap kedua. Apabila proses ini terjadi secara aerob, maka asam pirufat dari proses glikolisis pertama kali ini akan masuk ke dalam siklus Krebs. Tetapi karena ini adalah proses fermentasi, di mana proses fermentasi kondisi yang paling baiknya dikerjakan saat keadaan anaerob. Jadi asam pirufat ini akan dibawa ke dalam proses tahap kedua, yaitu fermentasi aldehid, di mana asam pirufat diubah menjadi asetaldehid. Kemudian setelah perombakan menjadi asetaldehid, dibawa kembali ke proses tahap ketiga, yaitu fermentasi alkohol, di mana asetaldehid diubah menjadi alkohol, yaitu hasil daripada proses fermentasi. Kemudian diperolehlah hasil fermentasi, yaitu glukosa ditambahkan dengan etanol ditambah dengan gas CO2. Nah, selama proses fermentasi, saat glukosa diubah menjadi asam pirufat, dihasilkan ATP. Demikian juga saat asam pirufat diubah menjadi asetaldehid, dihasilkan pula ATP. Untuk itu, hasil dari fermentasi akan diperoleh ATP pada hasil akhirnya. Kemudian hasil fermentasi yang paling besar adalah di bidang industri merupakan etanol dan gas CO2. Paling banyak pengaplikasiannya. Karena kenapa etanol? Kita membutuhkan bioetanol, sehingga kita tidak perlu mereaksikan zat-zat kimia untuk membentuk etanol. Kita bisa memperoleh etanol secara alami dengan memanfaatkan proses fermentasi. Dan gas CO2. Gas CO2 ini merupakan hasil sampingan dari proses fermentasi. Selanjutnya,
Apa itu wine? Kenapa saya sajikan uh, uh, penerangan mengenai wine? Karena dalam video saya kali ini saya menjelaskan mengenai uh, fungsi spesies dari ragi dan pengaruhnya terhadap rasa wine. Tapi sebelumnya saya menjelaskan apa itu ragi. Dan sekarang saya akan menjelaskan apa itu wine. Wine atau sering disebut minuman anggur atau anggur adalah minuman beralkohol yang diperoleh dari hasil fermentasi jus buah anggur, seperti itu. Jadi jus buah anggur yang telah diperoleh dari pemerasan buah anggur kemudian masuk ke dalam tahap fermentasi, di mana kultur Saccharomyces cerevisiae ditambahkan dan didiamkan selama beberapa minggu atau bulan. Kadar alkohol hasil fermentasi berkisar antara 8% sampai 10%. Nah, minuman wine ini sudah ada sejak zaman sebelum Masehi di masa-masa di daerah-daerah benua Eropa, seperti itu. Wine secara tidak sengaja ditemukan karena petani anggur pada saat itu menyimpan jus buah anggur. Mereka berpikir bahwa tidak akan rusak apabila ditutup rapat. Ternyata setelah dibuka, dilihat bahwa anggur tersebut mulai mengeluarkan buih. Disitulah dikatakan bahwa proses itu fermentasi karena dihasilkannya buih, proses ferment atau proses pembuahan. Lalu kemudian sampai Anthony van Leeuwenhoek menemukan mikroskop yang pertama, maka diketahuilah agen fermentasi paling populer pada masa itu adalah Saccharomyces cerevisiae. Selanjutnya adalah jenis-jenis wine. Ada 4 jenis wine yang saya tampilkan. Ada red wine. Red wine ini dibuat dari anggur merah. Kemudian ada white wine. White wine ini dibuat dari anggur hijau, tetapi kulitnya tidak ikut dalam proses fermentasi, hanya daging buah saja. Kemudian ada sparkling wine dan rose wine. Untuk red wine dan rose wine sama-sama berasal dari anggur merah. Perbedaannya untuk red wine ini dibuat dari secara total jus anggur merah tersebut. Sedangkan untuk rose wine hanya setengah dari jus anggur merah tersebut kemudian dicampur air lalu masuk ke dalam proses fermentasi. Untuk white wine dan sparkling wine sama-sama dari anggur hijau, tetapi untuk sparkling wine mengandung soda, sehingga rasa dari sparkling wine ini lebih nikmat daripada white wine, seperti itu. Kemudian proses pembuatan wine. Pertama ada pre-treatment, ada treatment pertama, treatment kedua, dan pasca treatment. Pre-treatment yang dilakukan adalah pemilihan buah. Buah yang dipilih adalah buah anggur yang harus benar-benar matang dan memiliki warna ungu yang khas. Karena apabila buah anggur yang dipakai tidak terlalu matang, maka bisa dipastikan bahwa kadar glukosanya tidak terlalu banyak. Seperti itu. Kemudian kita masuk ke dalam treatment pertama, pembuatan jus dan pembuatan fermentor. Untuk pembuatan jus dilakukan dengan cara memeras buah atau menghancurkan buah anggur dan mengambil sarinya, kemudian ditambahkan dengan air. Sudah jadi jus buah anggur. Kemudian untuk fermentor dibuat dengan menggunakan wadah dan diberi penutup. Tetapi di penutup ini didesain sebuah saluran agar gas CO2 keluar. Seperti itu. Tapi agar tidak terjadi kontaminasi, biasanya saluran ini dibuat dari selang dan dihubungkan dengan penutup wadah. Kemudian selang ini dicelupkan ke dalam air atau desinfektan sehingga tidak terjadi kontaminasi yang mungkin bakalan merusak hasil dari fermentasi, seperti itu. Kemudian kita masuk ke treatment kedua, yaitu proses fermentasi. Proses fermentasi dilakukan dengan cara memasukkan kultur, dalam hal ini adalah Saccharomyces cerevisiae, ke dalam jus buah yang telah berada dalam fermentor. Kemudian jus buah tersebut didiamkan selama beberapa hari. Kalau dalam negara Eropa sendiri, mereka paling lama membuat jus buah proses fermentasi ini kira-kira selama beberapa bulan, 5-10 bulan, atau mungkin sampai bertahun-tahun untuk mendapatkan rasa wine yang sempurna. Rasa wine yang sempurna ditandai dengan kadar alkohol yang cukup keras, seperti itu.
Kemudian setelah itu kita masuk ke dalam penjernihan dan pengemasan. Setelah proses fermentasi selesai, maka hasil dari fermentasi dijernihkan dan kemudian dikemas. Nah, yang saya tampilkan kali ini adalah proses fermentasi wine yang dibuat secara rumahan ataupun dalam skala laboratorium, bukan skala industri. Karena dalam skala industri ada beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti itu. Hanya diperoleh rasa wine yang sempurna. Proses ini juga sama untuk pembuatan bir. Perbedaannya dengan bir adalah bir menggunakan sari gandum ataupun lebih tepatnya karbohidrat. Sedangkan untuk wine hanya menggunakan adalah fermentasi fruktosa seperti itu. Selanjutnya adalah pengaruh spesies ragi terhadap rasa wine. Dari jurnal yang saya peroleh, mereka meneliti bahwa ternyata di dalam ragi ada 5 spesies mikroba ataupun mikroorganisme yang mempengaruhi kerja daripada proses fermentasi. Berikut adalah spesies-spesiesnya. Ada Saccharomyces cerevisiae, juga ada Zygosaccharomyces fermentati, Hansennia spora uvarum, Saccharomyces ludwigi, dan Candida stellata. Sebenarnya, kelima spesies ini menghasilkan hasil metabolit yang sama, tetapi perbedaannya adalah pada kuantitasnya. Untuk Saccharomyces sendiri, ternyata Saccharomyces sendiri menghasilkan isoamil alkohol berdasarkan penelitian mereka, dan 2,3 butanediol, kemudian asetoin yang produksinya cukup rendah. Sedangkan untuk Zygosaccharomyces fermentati dikarakterisasikan dengan dihasilkannya 2,3 butanediol yang tinggi. Kemudian Hansennia spora uvarum dikarakterisasikan dengan produksi yang tinggi dari asetoin dan etil asetat. Kemudian untuk Saccharomyces ludwigi, produksi yang tinggi dari asetoin, isoamil alkohol, dan isobutanol. Dan Candida stellata mirip dengan Hansennia spora uvarum, tetapi produksi untuk asetoin dan etil asetat lebih rendah. Dari hasil metabolit mereka ini ternyata mempengaruhi rasa wine. Wine akan terasa lebih asam, seperti itu. Rasa asam yang diperoleh dari wine ternyata diperoleh dari terproduksinya etil asetat dan juga asetoin berdasarkan jurnal yang saya peroleh. Sedangkan untuk alkohol paling banyak sebenarnya oleh hasil metabolit Saccharomyces cerevisiae, karena fermentasi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae ini ternyata terjadi secara spontan, seperti itu. Demikian pengaruhnya. Saya harap dapat bermanfaat untuk Anda sekalian yang menonton video ini. Terima kasih.